a series of orange glow. That situation of key. Horas, halo hai semuanya yang ada di belahan dunia, yang sedang di kamar mandi, yang sedang rebahan, yang sedang makan juga. Gimana kabar kalian? Sehat? Atau kurang sehat? Sama, saya juga, apalagi isi dompet. Kali ini, Markesa akan membahas film Edge of Tomorrow yang dirilis tahun 2014, yang menceritakan di sebuah berita seluruh dunia ada meteor yang jatuh di Hamburg, Jerman, dan ternyata membawa alien. Film ini berfokus kepada manusia cupu yang dipaksa untuk melawan alien dan tiba-tiba mendapatkan kekuatan super untuk mengulang waktu. Dan film ini diperankan oleh jagoan kita, Tom Cruise tentunya, dan Emily Blunt. Lalu langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan aktor utama kita, yaitu Mayor William Cage. Kita panggil saja dia Bedul. Di sini, Bedul yang sedang berada di dalam helikopter, yang dimana tempatnya berada di London, dipanggil oleh Jenderal Brigham untuk membahas operasi besar-besaran melawan alien di Normandia, Prancis. Jenderal menginginkan si Bedul untuk turun ke garis depan saat pendaratan, namun masalahnya si Bedul menolak. Kenapa si Bedul menolak? Karena Cage itu, atau kita bisa sebut dia Bedul, itu sebenarnya bukan tentara tempur. Dia hanya juru bicara militer yang sering muncul di TV untuk propaganda dan memberikan semangat kepada masyarakat. Dia sadar kalau dikirim ke garis depan, kemungkinan besar dia bakalan modiar. Akhirnya, si Bedul mencoba bernegosiasi dengan jenderal. Namun sayangnya negosiasi itu tidak berjalan dengan mulus. Bedul masih mencoba bicara, masih merasa punya kendali, tapi satu perintah singkat dari jenderal mengakhiri semuanya. Taser ditembakkan, tubuhnya kejang-kejang. Dunia yang selama ini dia atur lewat layar televisi, kini memaksanya masuk ke medan perang sesungguhnya. Saat terbangun, Bedul sadar bahwa dia sudah berada di pangkalan militer. Ketika dia sedang kebingungan, tiba-tiba dia dihampiri oleh sersan bernama Farrell. Bedul mengatakan bahwa dirinya adalah perwira militer Amerika Serikat. Namun, sersan menanggapinya dengan biasa aja. Di situ, Bedul meminta untuk menelpon atasannya. Setelah itu, sersan mengantarkannya. Namun bukannya diantar untuk menelpon, dia malah dibawa ke tempat kamp prajurit. Kemudian, sersan mengeluarkan surat perintah yang berisi tentang Bedul hanya seorang desertir, dan dirinya ditangkap karena mengaku sebagai perwira militer. Lalu Bedul pun dimasukkan ke skuad J yang akan menjadi rekan timnya. Sekali lagi, dia memperkenalkan diri sebagai Mayor Cage. Namun, orang-orang tidak ada yang peduli sama sekali, karena mereka menganggapnya sebagai tentara baru yang bermasalah. Di malam harinya, Bedul dijelaskan tentang peralatan perang yang akan digunakan keesokan paginya. Pagi itu, pasukan diterbangkan ke Normandia. Di dalam pesawat, sebagian tentara bercanda, seolah ini cuma latihan biasa. Tapi Bedul tidak. Tangannya gemetar, dia bahkan belum tahu cara membuka kunci senjatanya. Saat Bedul ingin menanyakan cara menonaktifkan alat tempurnya, tiba-tiba pintu pesawat terbuka, angin menghantam wajah mereka. Lalu tanpa peringatan, ledakan menghantam langit. Pesawat ditembaki sebelum sempat mendarat. Pasukan yang tadinya tertawa, kini dalam hitungan detik berubah menjadi mayat. Begitu mendarat, Bedul langsung sadar satu hal. Ini bukan perang, ini pembantaian. Alien muncul dari segala arah, pasukan manusia tidak siap. Dalam kekacauan itu, Bedul hanya mencoba satu hal, yaitu bertahan hidup. Saat dia dan pasukan berkumpul, tiba-tiba alien muncul dari bawah tanah dan bikin semuanya kacau. Membuat semuanya meninggoy. Lalu Bedul pun berhasil membunuh satu alien dan sempat merasa bangga. Tapi muncul alien alpha yang besar dan sangat mengerikan. Saat dia mau menembak, pelurunya habis. Dia hampir putus asa. Di detik terakhir, dia melihat bom di dekatnya dan nekat mengambilnya. Alien menyerang. Bom meledak. Alien hancur
dan ledakannya ikut menghancurkan tubuh si Bedul. Bedul terbangun, bukan di pantai, tapi di barak militer. Tempat yang sama, hari yang sama. Napasnya memburu, tubuhnya utuh. Padahal beberapa menit lalu, dia meledak bersama alien. On your feet, maggots! Dia belum paham apa yang terjadi, tapi satu hal yang jelas, hari itu terulang lagi. Saat dibawa lagi ke Squad J, dia sudah kenal semua orang. Dia tahu mereka sedang berjudi dan kartunya ditutupin selimut. Dan nanti mereka disuruh makan kertasnya itu. Lalu nanti juga ada orang yang mati konyol karena ketiban pesawat. Di tengah kekacauan itu, seseorang menatapnya berbeda, Rita Prataski. Find me when you wake up. Dan untuk pertama kalinya, Bedul sadar dia tidak sendirian dalam kegilaan ini. Sebelum sempat bertemu Rita yang akan mengubah hidupnya, dia mencoba kabur. Modiar mencoba membantu, modar lagi. Mencoba berlari, tetap modiar. Setiap kali dia gagal, waktu mengulang. Dan setiap kali mengulang, dia belajar sedikit lebih banyak. Excuse me. I got something on my face, soldier. You said to find you when I wake up. Come with me. Bedul kemudian dibawa Rita ke sebuah tempat rahasia, yaitu ruangan laboratorium sekaligus tempat kerja Dr. Carter, di mana mereka melakukan briefing. Di sana dijelaskan mengapa Bedul mendapatkan kekuatan time loop, mengapa Rita mengetahuinya, dan bagaimana cara membunuh serta menemukan inti alien, yaitu Omega. Di sini, Dr. Carter menjelaskan, Bedul terkena darah alien langka. Itulah yang membuatnya terjebak dalam time loop. Rita pernah mengalaminya juga, sampai suatu hari dia terluka dan kekuatannya hilang karena darahnya diganti. Kemudian Bedul dan Rita latihan bertarung di area simulasi. Bedul terus mencoba strategi baru sambil belajar menghadapi serangan alien. Rita mengatakan jikalau terluka di medan perang, Bedul diharuskan logout atau bisa kita panggil aja Modiar. Karena kalau si Bedul terluka dan pendarahan, kekuatannya akan hilang. I think we better start. I think I'm okay. On your feet, maggot! 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 Saat latihan, Bedul yang terluka dan Rita ingin mengulangnya lagi, tiba-tiba si Bedul mendapatkan penglihatan tentang tempat Omega di pikirannya, yang berada di tempat bendungan Jerman. Mereka pun coba segala cara buat ke sana, tapi semuanya sia-sia. Akhirnya mereka berhasil dan langsung cus ke tempat yang Bedul lihatnya tadi. Mereka naik pan ke satu rumah. Soalnya cuma dari situ doang bisa lanjut ke inti Omega pakai helikopter. Di dalam mobil, Bedul nanya ke Rita soal keluarganya sambil bercanda. Niatnya sih biar suasana terasa hangat. Malah bikin Rita marah sekaligus sedih. Mereka akhirnya sampai di rumah yang ada helikopternya. Di situ mereka mencari bensin dan kunci buat nyalain mesin. Saat istirahat sebentar sambil minum kopi, Rita tiba-tiba bertanya pelan kayak gini. How many times have we been here? Bedul terdiam. Bukan marah, bukan panik, tapi hanya lelah. If you start that engine, you die. Dan sejauh apapun mereka mencoba, tempat itu sudah dikepung alien sejak awal. Namun kali ini, Rita tetap ingin mencoba. Dan seperti yang Bedul tahu sejak awal, mereka mati lagi. Terus Bedul mutusin buat berangkat sendirian. Dia ambil semua perlengkapannya, lalu pergi ke rumah yang ada helikopternya itu. Si Bedul ngamuk, dan di sana dia habisin semua alien yang ada di situ. Terus langsung terbang pakai helikopternya. Akhirnya sampailah di bendungan Jerman, tempat yang selama ini Bedul lihat di dalam penglihatannya. Saat Bedul sudah berada di dalam bangunan itu, ternyata di dalamnya kosong, tidak ada Omega. Yang ada hanya kesadaran pahit. Ternyata penglihatan itu bukan petunjuk melainkan jebakan yang dibuat Omega. Di saat Bedul mau ngulang waktu, tiba-tiba alien menghadang dia. Ketika si Bedul kebingungan, dia terpikirkan untuk masuk ke pipa kecil di pinggir bendungan. Air deras ngehajar dia. Alien juga mencoba ngerusak pipanya. Ujung-ujungnya si Bedul kehabisan napas lalu modiar. Ketika si Bedul respon, dia bilang ke Rita sama Dr. Carter, di bendungan nggak ada inti Omega. Itu cuma jebakan Omega.
buat bikin dia dapat kekuatan lagi. Satu-satunya cara buat cari inti Omega, Bedul harus pakai alat yang namanya transponder. Alat ini kalau ditempel ke Alpha bakal nunjukin jalan ke Omega. Masalahnya, alat itu ada di markas jenderal yang ngebuat si Bedul sampai terseret ikut perang ini. Hey, aren't you forgetting transponder required? We don't need one. We got the next best thing. Si Bedul dan Rita langsung berangkat ke markas jenderal buat ambil alatnya. Bedul menjelaskan kepada jenderal bahwa dia sudah mendapatkan kekuatan untuk mengulang waktu, atau kita bisa bilang time loop. Karena sesuatu yang mengalir ke darahnya, yaitu adalah darah dari Alpha. Bedul sempat gagal negosiasi waktu dulu, tapi kali ini berhasil. Tapi pas mereka keluar, tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan si jenderal, lalu dikejar dan nyaris dibunuh. Saat di dalam mobil, Bedul ragu mau pakai alatnya, si Rita langsung nyuruh cepat-cepat. Akhirnya Bedul bisa lihat di mana sebenarnya inti Omega berada. Ternyata di lokasi sebenarnya bukan di Jerman, tapi di Paris, di Inggris, di Jerman. Belum sempat mereka pergi, tiba-tiba pasukan yang memakai alat tempur menghadang mobil mereka, lalu membuat mereka pingsan. Kali ini Bedul terbangun, tapi bukan di barak. Si Bedul nggak ngulang seperti biasanya, dia hanya pingsan dan sekarang berada di ruang medis, tubuhnya lemas, dan yang paling menakutkan, dia tahu kalau kali ini tidak ada pengulangan. Jika mati, maka akan selesai. Dan tidak lama dari sana, Rita menyelamatkannya. Saat si Rita ingin mengulang waktu dari awal lagi, tiba-tiba si Bedul menghentikan tindakan Rita. Wait. I'm out. Di situ, Bedul menjelaskan ke Rita bahwa kekuatannya sudah menghilang. Bedul dan Rita tetap memilih kembali ke pangkalan militer dan merekrut Squad J. Karena Bedul tahu semua anggota Squad J akan mati. Tapi tanpa mereka, misi ini mustahil. Setelah itu, si Bedul dan Rita menghampiri dan merekrutnya. Dan Squad J setuju. Karena apa yang dijelaskan si Bedul sangat manuk akal. Manuk akal coy. Dan untuk pertama kalinya, Bedul bukan lagi pengecut. Dia menjadi pemimpin. Mereka memberitahu bahwa semua alien di sana sudah tahu dan menunggu kedatangan dan jadi tahu. Bedul memberitahu bahwa semua alien di sana sudah tahu keberadaannya dan menunggu kedatangan mereka. Saat hampir sampai tujuan, pesawat tiba-tiba diserang oleh alien yang sudah mengetahui kedatangan mereka. Kemudian mereka terjun dan Bedul pun terpisah. Dia jatuh ke dalam air dan hampir pingsan. Lalu ketika si Bedul sudah sampai di daratan dengan jalan yang menahan sakit menuju kapal tadi, tiba-tiba ternyata Rita dengan Squad J sudah berada di sana. Lalu mereka pun merencanakan untuk memakai kapal yang sudah rusak tersebut ke tempat inti Omega itu. Dan bersiap karena jika pesawat nyala, alien akan menyerang lagi. Dua anggota Squad J memilih untuk mengorbankan diri dan mengulur waktu. Saat kapal mulai bergerak, alien menyerang dari segala arah. Dua anggota Squad J itu menghadang alien dengan meledakkan diri. Kali ini, Bedul tidak bisa mengulanginya. Dia hanya bisa melihat rekan-rekannya mati satu persatu. Dan berusaha untuk terus maju. Di depan pintu ruang inti menuju Omega, saat mereka sudah di bawah tanah, ternyata Alpha sudah berada di dalam sana. Rita tahu, waktunya tidak cukup. Dia menyerahkan bom pada Bedul, lalu pergi. Kali ini bukan perintah, melainkan kepercayaan. Di sisi lain, pintu yang tertutup, alien mencoba mendobraknya. Lalu Rita pun pergi, mengalihkan perhatian Alpha dan menghadangnya, kemudian Rita pun modiar. Saat Bedul menyaksikan Rita logout, Bedul langsung terjun ke dalam air. Namun, Alpha mengejar dan menusuk tubuh si Bedul. Dia hampir tidak bisa bergerak, tapi bomnya sudah terlepas dan masuk ke inti Omega. Ledakan besar menghancurkan Omega, dan dunia pun sunyi. Scene berpindah ke Bedul yang sedang berada di dalam helikopter lagi, dan diperlihatkan juga berita tentang kemenangan manusia terhadap alien di Paris.
Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah, film ini ngajarin kalau gagal itu bukan akhir. Tokoh utamanya mati berkali-kali, tapi tiap mati dia belajar dan jadi lebih kuat. Awalnya dia penakut, tapi akhirnya dia jadi berani dan siap berkorban. Simpelnya gini, kalau kita jatuh, ya bangun lagi. Kalau gagal, ya coba lagi. Karena yang bikin menang itu bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang gak berhenti berusaha. Simple, padat, dan gak ribet. Kalau masih gak termotivasi sama Marquesa, mungkin butuh disetrum alien dulu dikit deh.